sudah hampir 3,5 tahun kami nasabah ini menunggu kepastian pencairan dana nasabah yang di BKK Bringsurat. Rencana saya itu kemarin tahun 17 itu kan mau berangkat umroh. Umrohnya dibatalkan atau memang nggak jadi? Nah, uangnya nggak bisa diambil kok, ya jadi ya sudah ya otomatis nggak jadi ya Pak, padahal sudah daftar ya Pak. Untuk pelunasannya nggak bisa Pak. Saya kan sebagai guru SD menampung tabungan anak-anak, sehingga kebaruan mau saya bagi, saya minta di BKK itu tidak bisa dicairkan. Nah, punya ibu saya itu ada 4 tabungan, Pak. Oh, jadi selain penjenengan ada yang punya ibu ya? Iya. Totalnya sampai 20 juta itu? Kalau yang ibu itu lebih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam, kembali. Bapak. Berjumpa kembali di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah bersama Bambang Sadurno. Channel ini didedikasikan untuk menggali inspirasi, motivasi, membangkitkan kreasi, dan kalau bisa membantu mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi Jawa Tengah. Saya baru saja mewawancarai para nasabah PDBKK Bringsurat yang sudah beberapa tahun tabungan depositonya tertahan di situ, dan ada masalah-masalah mismanagement, mungkin juga korupsi yang sudah ditangani oleh pengadilan. Nah, yang ini beruntung, terutama Bapak-bapak dan Ibu para nasabah BKK Temanggung, karena saya bisa langsung ketemu dengan Direktur Utama BKK Bringsurat Temanggung ini, yaitu Bapak Supriyadi. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Waalaikumsalam Bapak Bambang Sadurno. Ini selamat Hari Raya. Minal aidin wal faizin nggih. Sami-sami Bapak, kami juga minta mohon maaf lahir dan batin Bapak Bambang. Sami-sami Pak Supriyadi. Tadi saya ketika kontak penjenengan, kok penjenengan itu berada di Kendal. Sekarang penjenengan ini ngantornya di mana? Di Semarang atau di mana Pak Supriyadi? Saya itu kerja lah Pak, terus terang Pak ya, kami ya cari nafkah lah. Karena kondisi Bringsuratan Bapak tahu sendiri, waktu tidak terjadi waktu bulan Juli kan sudah RUPS BKK Bringsurat tidak operasional. Sampai sekarang, jadi kondisi kantor itu karyawan juga tidak bisa bekerja, kantor aja tidak ada listrik, semua tutup, tidak ada operasional. Nah, kebetulan semua karyawan kami kan sudah tidak punya penghasilan, Pak. Akhirnya kami ya cari kerja. Tapi karena kami komitmen tetap membantu, Pak, kami ditugaskan oleh pemilik untuk menyelesaikan. Saya siap membantu untuk menyelesaikan dana nasabah yang ada di BKK Bringsurat. Itu Bapak. Jadi kami kemarin rapat dengan, kami dipanggil oleh pemilik untuk menyelesaikan dana BKK Bringsurat itu melalui takeover kredit Bank Jateng, Pak. Jadi kredit data-data kami kredit dari Bringsurat yang selain yang real, Pak, yang kami catat yang real itu sebesar 39 M. Itu rencana mau di takeover Bank Jateng. Dan data-data tanggal 6 Mei itu data kami sudah saya serahkan ke Bank Jateng beserta jaminan, Pak. Dan karena BPD butuh
data otentik, ini memang selama ini masih OTS, Pak. Jadi kami juga OTS untuk data-data yang nasabah yang bisa di take over. Itu Bapak. Posisi sekarang kita nunggu take over dari Bank Jateng, Bapak. Itu Bapak. Betul. Yang bisa kami laporkan. Ya, ini ngomong sedikit. Jadi walaupun posisinya sebagai direktur utama sudah nggak digaji Pak Supriyadi ini ya? Tidak Pak, sudah lama Pak. Saya nggak gajian waktu operasional, saya nggak gajian Pak. Jadi kan gimana bisa kerja Pak? Kantor aja listrik nggak ada Pak. Ya. Jadi itu Pak. Tapi saya tetap membantu Pak. Iya. Ya, saya tadi kan komunikasi dengan Bu Penny, asisten perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Kelihatannya Bu Penny malah menyerahkan ke Pak Supriyadi sepenuhnya itu untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini Pak, memang kemarin di RUPS waktu rapat itu Pak dengan pemilik dari Temanggung, dari provinsi, dari Bank Jateng. Memang kami dipasrai loh Pak, untuk permasalahan takeover itu. Takeover itu kan semua dari Bank Jateng Pak yang bisa menentukan. Nah kami tetap memfasilitasi persiapan data-data, semua saya siapkan dan saya serahkan ke Bank Jateng dan saya juga ikut OTS Pak. Maksudnya nasabah-nasabah siapa saja yang perlu di take over itu Pak. Jadi memang dipasrahkan saya dalam arti ya untuk take over-nya itu Pak. Iya. Jadi penjaringan ini jadi sukarelawan kalau gitu ya. Ya gimana Pak? Saya juga prihatin juga, walaupun saya itu sudah tetap saya rasanya ingin membantu Pak, tetap menyelesaikan. Kasihan juga bagus, saya Pak. Itu selaku. Ya. Ini kita sama-sama beramal ini Pak, mencari solusi ini bagaimana ini menyelesaikan persoalan yang sudah lama ini. Pak. Sampai sekarang Pak, saya tuh masih jadi saksi loh Pak, saksi di Tipikor. Sampai sekarang masih Pak. Masih sidang saya Pak. Kasusnya ya. Iya, betul. Walaupun kondisinya seperti itu. Iya. Jadi saya melihat kan skemanya ini Pak Supriyadi ya. Pertama kan BKK Bring Surat ini dilikuidasi atau dimerger dengan BKK BPR yang lain. Itu satu. Kemudian tabungan atau deposito para nasabah yang tertunggak begitu lama mau dipindahkan ke Bank Jateng. Itu saya kira solusi yang bagus. Tapi saya melihat ada dua masalah besar itu Pak Supriyadi. Pertama yang tadi penjaringan sudah mulai itu mengenai data. Ya. Itu kan datanya kan ada yang mengatakan itu 114 kalau nggak salah Pak ya. Saya baca di koran tuh. 114 miliar. Ya. Enggak. Itu gini Pak. Jadi data yang real, kredit yang real itu 39M Pak. Yang fiktif 56M. Ya. Yang kami serahkan itu yang 39M Pak. Yang benar-benar ada nasabahnya. Ya. Itu yang biliet baru itu yang termasuk 39 itu Pak, yang mereka mengatakan BKK menukar dengan biliet yang akan dicairkan akhir Februari itu apa itu Pak? Oh gini Pak, itu kan dulu waktu kuncuran pertama rencana 25M itu Pak. Ya, betul. Itu kan hanya di berapa persen ya, 20% tok, 20% aja yang dibagikan kan Pak. Nah sisanya masih biliet itu. Masih biliet itu. Jadi yang biliet yang diterima dari nasabah itu biliet yang terakhir Pak, posisi tabungan para nasabah. Jadi seluruhnya Pak, itu 84M Pak. Dana nasabah tabungan dan deposito itu 84M. Yang belum dibagi, yang belum terrealisasi. Itu Bapak. Yang 39 itu kredit kami Pak. Kita kan punya kredit. Jadi yang bisa dijual ke Bank Jateng itu hanya kreditnya 39 Pak. Lah rencana yang 39 itu untuk kalau sudah cair rencana akan dibagikan ke nasabah
Nah, kekurangannya Pak, rencananya akan diambilkan dari APBD Pak. Itu dari pemilik gitu Pak. Halo? Halo Pak Supriyadi, dengar lagi ya? Ya? Halo? Ya, Ya, ini tadi Pak. pertanyaan saya begini. Itu kan angka penjenengan kan sebut berapa tadi ya? Yang terakhir 80 tadi Kredit, yang di depan kredit yang di 30. take over. Ya. Itu kredit Pak, kreditnya. Yang kredit yang di take over 39M kredit. Pak. Yang rencana saya jual ke Bank Jateng. Lah, karena semua dana nasabah sebesar 84 kan nggak cukup toh Pak. Kalau 39 toh. Nah, itu rencana dari pemilik. Yang kekurangannya diajukan dana ke APBD provinsi dan APBD Temanggung. Itu Bapak. Rencana gitu. Iya. Iya. Jadi nanti bayangannya kalau itu kreditnya di ke Bank Jateng, kemudian kekurangannya di take over, bukan di take over, artinya ditomboi lah ya gitu kira-kira oleh pemilik itu nanti bisa diambil ya, tabungan atau deposito itu bisa diambil setelah di Bank Jateng. Bisa Pak, setelah kita punya uang toh Pak, kita kalau bagi 39 kan punya uang. Ya. Nah, itu nanti, tapi kan nggak mungkin seluruhnya Pak, karena dananya kan 39M toh. Ya. Dananya ya 39, misalnya dibeli ya. Lah kekurangannya nanti dari pemilik mau ngajukan APBD Pak. Ya, saya kira betul. Itu rencananya. Ya. Jadi kalau hanya yang BKK-nya bubar Pak ya? Yang BKK pering suratnya sudah nggak ada ya sekarang? Tutup toh Pak, karyawannya nggak ada, kantornya sudah. Ya. Kemudian begini Pak Supriyadi, pertanyaan mereka itu kan sudah pernah diumumkan rencana aksi dari Bank Jateng Temanggung kalau nggak salah, bahwa minggu terakhir Mei ini sudah diambil oleh Bank Jateng sehingga mereka berharap sudah bisa mengambil uangnya. Itu gimana Pak? Ini Pak, ternyata kan BPD kan ya juga pengen tahu nasabahnya Pak. Jadi kendalanya itu nggak cepat. Kenapa? Karena BPD minta OTS Pak. Jadi kalau langsung cair kan nggak mungkin Pak. Karena Bank Jateng kan butuh nasabahnya itu tanda tangan. OTS itu nah apa? Itu ya Pak yang butuh waktu. OTS itu ke lapangan Pak. Jadi karyawan Bank Jateng bersama saya ke lapangan. Yang punya kredit nasabah tadi. Biar nanti waktu take over kan tanda tangan di Bank Jateng Pak. Nah itu ternyata kendalanya waktunya itu Pak. Nah, terus jadwalnya kapan Pak? Itu mereka kan ini nunggu-nunggu terus ini. Ya, itu memang kami serahkan ke Bank Jateng sama pemilik Pak. Kami kan hanya kalau maksa kan nggak bisa Pak. Kami kan hanya memfasilitasi atau memberi jalan. Ya kalau memang cepat ya itu pemilik Pak. Karena Bank Jateng kan. Jadi sekarang kunci artinya kredit sudah dilimpahkan ke Bank Jateng, jadi berarti uangnya BKK itu yang nanti yang nagih Bank Jateng kira-kira 39 miliar, kekurangannya sampai angka 85 miliar itu nanti ditutup oleh pemerintah Jawa Tengah dan Pemkab Temanggung kira-kira begitu Pak ya. Jadi kalau gitu sekarang kekurangannya Pak, kekurangannya. Bola untuk verifikasi ada di Bank Jateng yang sekarang waktunya kerja gitu ya kira-kira. Bank Jateng Pak, di Bank Jateng itu kuncinya. Kemudian yang pemerintah nanti mungkin bersama DPRD tugasnya menganggarkan melalui APBD gitu ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya. Gitu ya. Kuncinya itu Pak. Sekarang kalau estimasi ini Pak Supriyadi berjuang kan juga nggak boleh lama-lama toh, masa berjuang lama-lama. Itu kira-kira kapan bisa selesai, Pak? Waduh, kalau itu kan bukan wewenang saya, Pak. Kalau selesainya kapan, Pak? Ya, kalau saya ada itu perkiraan. Penjenengan sebagai orang bank itu kan
rencana kerja itu pasti punya tuh pengalaman itu. Nggih. Ya, ini kan memang butuh karena BPD mintanya satu-satu itu butuh waktu, Pak. Nggih. Karena Sebulan satu-satu harus terjun ke nasabah. Itu ya tergantung. kan semua Gimana, Pak? jumlahnya berapa Pak Supriyadi? Jumlah nasabahnya berapa? Jumlah nasabah itu 900-an, Pak. Jumlah nasabah 900. 900 ya? Jadi keliling Bukan 900 ribuan itu. ya, bukan? Bukan. Nasabah 900, kredit loh, Pak. ya. Kalau nasabah tabungan kredit. anu loh, itu jumlah Ya. kredit loh ya. Ya, kalau Jumlah yang kredit 900-an, punya Pak. tabungan itu ratusan ya. Itu banyak, Pak. Yang mau dicek Ya, cuma 8 ribuan. ya 8.000. Ini yang mau dicek itu yang 8. nasabah kredit ya, bukan yang simpanan ya. Kredit, Pak. Yang kredit, yang rencana take over itu. Kredit, Pak. Oh, persoalannya di situ. Ya, sebenarnya kan Ya, kalau rencana, itu Pak, kan bisa ya. Ya. Rencana, kalau memang dana itu sudah cair, Ya. karena itu kan belum semua ya, rencana memang nasabah saya suruh ngumpulkan lagi ke pemilik. Ya. Nanti pembagiannya Ya. gimana? Apa kalian nunggu dana dari APBD kan itu nanti saya kembalikan ke nasabah, Pak. Ya. Rencana gitu, Oke. Pak. Gini Pak, kalau menurut saya itu ya, kalau Ya. penjenengan verifikasi yang kredit itu ya, itu kan juga belum tentu, Ya. walaupun orangnya ketemu cepat bayar kan belum tentu juga Pak. Kan kasihan ini yang punya simpanan itu. Atau mungkin, ini kalau pikiran saya ya, ini usul saya, Ya, mungkin ya. Bank Jateng talangi dulu, terus nanti Pemprov yang menjamin untuk menagih di APBD itu lebih masuk akal daripada itu, apa, ya. nunggu. Kalau gitu kan saya enak kerjanya, Pak, enak. Nah ini kan Nah, iya, Bank makanya itu. Jateng juga mau OTS jadi. Oke, seandainya penjenengan mencari itu nasabah yang punya apa pinjaman gitu ya, ketemu misalnya taruhlah ketemu, kan juga belum tentu mereka segera bayar. Iya. Ini Pak, nanti rencana kan nasabah, jadi nasabah itu ditawari kredit ke Bank Jateng, Pak. Oh. Ditawari. Yeah. Jadi di take over Tapi, itu ditawari. uangnya itu yang dipakai untuk mengembalikan Nanti uangnya di Bank Jateng. Untuk bayar BKK Pring Surat dari Bank Jateng itu. Yeah. Itu Pak Bambang. Terus begini Pak, ini siapa yang bertugas berkomunikasi menjelaskan kepada para nasabah itu? Mereka juga bingung, ini saya mau tanya siapa? Semua tuh menasihati supaya sabar aja gitu Pak katanya. Gimana itu mereka? Ya sebetulnya kemarin kan sudah disampaikan ke pemilik Pak, karena ya intinya itu kan para nasabah memang nunggu proses take over itu Pak. Ya masalah kapan itu saya tidak bisa menentukan Pak. Sebetulnya nasabah sudah tahu Pak. Hanya prosesnya nunggu dari Bank Jateng. Hanya kapannya itu yang belum jelas. Ini Bank Jateng yang di pusat di Semarang atau Bank Jateng yang di Temanggung Pak? Di Temanggung. Di Temanggung. Nanti saya mencari, nanti saya minta tolong dikasih nomor kontaknya Pak ya, pimpinan yang Temanggung ya. Oh siap. Siap Pak. Nanti tak. Supaya saya kirimi nomornya pimpinan cabang Pak ya. Pak Wahyu. Nanti ya. Nanti saya diberi. Siap. Ini supaya mereka ini sudah lama dirugikan, tapi juga kepastiannya juga susah. Ini kan orang apa namanya kegelisahannya itu kan menjadi karena nggak ada informasi yang jelas itu Pak. Oke. Saya kira dengan Pak Supriyadi. Saya bisa merasakan Pak. Saya juga bisa jadi. Iya betul. Oke. Saya kira terima kasih sekali. Ini membantulah mencari apa kalau orang Jawa itu sisik melek untuk menyelesaikan persoalan ini sudah mulai titiknya ketemu. Jadi saya tentu harus komunikasi dengan Bank Jateng, baik yang di Semarang maupun yang di Temanggung. Kemudian juga dengan pemerintah, baik yang Provinsi Jawa Tengah maupun yang Kabupaten Temanggung. Jadi sementara terima kasih sekali Pak Supriyadi atas informasinya dan kesediaan penjenengan. Sami-sami Bapak Bambang. Nah, jadi mudah-mudahan pekerjaan barunya sukses, ya. Jangan sampai. Amin.
Jangan sampai ngurusi masalah Terima kasih, nggak Bapak. selesai, udah nggak digaji lagi. Nggih. Baik, Nggih, Bapak. pemirsa, ya terutama para nasabah PDBKK Temanggung yang merasa dirugikan begitu lama, inilah yang bisa kita dengar dari Pak Supriyadi. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, mencari solusi, bertemu dengan Bank Jateng, dengan Pemprov Jawa Tengah maupun Pemkab Temanggung. Dan mudah-mudahan channel Jawa Tengah, Inspirasi Jawa Tengah ini bersama Bambang Saturno benar-benar bisa membantu mencari solusi persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah dan memberi motivasi masyarakat untuk terus bertahan, terus berjuang melewati masa-masa yang sulit ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Supriyadi. Selamat bekerja, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.